Hari ini saya akan sampaikan firman tentang berjalan bersama Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu asik. Sudah di-record? Reverbnya turunin ya. Dah, minyaknya saya taruh. Sama-sama katakan dengan saya, berjalan dengan Tuhan itu asik. Meskipun ada masalah, meskipun ada masalah, meskipun ada pergumulan, berjalan bersama dengan Tuhan itu indah. Amin. Nah, ini yang saya mau sampaikan tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi saya percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya punya kepastian, saya punya pengharapan, saya punya jaminan untuk diberikan kemenangan dan jalan keluarnya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Keluaran 33 ayat 15 dikatakan demikian dalam terjemahan versi mudah dibaca. Musa berkata kepadanya, maksudnya berkata kepada Tuhan, jika engkau tidak pergi bersama kami, janganlah suruh kami meninggalkan tempat ini. Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa jutaan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan masuk ke dalam tanah perjanjian. Sama seperti Tuhan ingin membawa saudara, memberkati saudara mulai dari minggu ini sampai kita tutup tahun. Oknumnya Musa di gereja ini, oknumnya saya yang Tuhan pakai pribadinya. Tapi saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan gak berjalan sama saya, gak taruh tangan Tuhan di tangan saya gak mau tumpangin tangan atas kepala jemaat. Saudara, saya udah lihat banyak orang berhasil hidupnya. Saya bilang, Tuhan terima kasih kamu pakai tangan ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak pejabat-pejabat di bangsa ini diberkati Tuhan, saudara. Padahal saya cuma tumpang tangan biasa aja Tuhan. Masalahnya bukan tangan ininya. Masalahnya ada Tuhannya di dalam tangan ini, saudara. Makanya yang biasa jadi berhasil. Yang kelihatannya terkutuk diberkati, saudara. Oleh karena itu, saudara dan saya harus betul-betul memastikan kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam membangun karir, dalam mencari berkat, dalam membangun usaha, dalam membangun rumah tangga, dan lain sebagainya, saya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Gereja ini harus berjalan sama Tuhan, gak boleh enggak. Orang kaya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi orang miskin, jangan tanya, itu harus. Orang yang udah punya rumah harus berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi orang yang ngontrak, harus jalan sama Tuhan. Orang yang sehat harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi orang yang sakit harus semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh hidup orang percaya. Sekali lagi saya ulangi, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh hidup orang percaya. Yang pertama, orang percaya itu harus mengalami Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya itu harus mengalami Tuhan. Jangan cuma baca firman, jangan cuma tahu Tuhan, jangan cuma dengar apa kata orang. Tapi saudara harus mengalami Tuhan. Kalau yang ini Tuhan berkati kehamilan, saya juga harus mengalami. Kenapa kita harus mengalami? Karena Tuhannya sama, kuasanya sama, janjinya sama, saudara. Saudara harus mengalami Tuhan. Bisnis saudara harus mengalami Tuhan. Rumah tangga saudara harus mengalami Tuhan. Gereja ini harus mengalami Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus ngalamin Tuhan. Masalah itu biasa, kita masih punya Tuhan. Pergumulan itu biasa, kita masih pegang janji Tuhan. Tekanan hidup itu biasa, semua orang di dunia ngalami hal yang sama. Tapi kita masih punya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara dan saya harus ngalami Tuhan. Kalau saudara gak ngalami Tuhan, saudara gak ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, encounter with Him, kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang biasa-biasa saja.
Kita nggak bisa bercerita siapa itu Tuhan. Yang dimaksud Tuhan adalah Kristus Yesus. Karena kita ngalamin, kita cerita, kita kenal, iman kita nggak goyah. Karena kita ngalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka iman kita tidak mudah goyah, saudara. Mau tahun depan ada nyamuk yang saya tahu tahun depan the year of great victory and harvest. Mau nyamuk kebon mau nyamuk biologis aku berdoa seluruh jemaat di tempat ini dilindungi Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara ngalami Tuhan, saudara nggak bisa diteken. Kalau saudara ngalami Tuhan, saudara nggak bisa ditakut-takutin. Satu kali waktu saya di Bali, saudara, sama istri saya, seumur umur kami baru pergi ke Bali satu kali tahun 2015, waktu kami menikah, istri bilang, "Papi, aku mau honeymoonnya ke Bali." Ya udah, kita ke Bali. Saya nggak suka banget Bali, saya nggak suka panas, saudara, nggak suka. Perawatannya mahal soalnya. Canda. Saya ditekan sama iblis. Orang lain kamu doakan sembuh. Orang lain kamu doakan hamil. Orang lain kamu doakan jalan dan lain sebagainya. Hari ini, sorry bro, istrimu mandul. Waduh, gila. Saya udah pernah cerita di tempat ini. Kerjaan istri saya kalau pulang kerja sama anjingnya. Oh, itu kutuk anjingnya ewet. Dicium-cium lidah ketemu lidah, bibir ketemu bibir. Dalam hati kita kurang ajar. Kita belum nyobain, dia duluan yang nyobain. Kita belum DP, dia duluan yang DP. Menstruasinya 8 bulan sekali, 1 tahun sekali, 4 bulan sekali. Betul ya, Ma? Kan gak mungkin saya DP dulu. Om, tante, saya DP dulu. Cespleng gak? Kalau cespleng saya nikahin, kalau enggak saya balikin. Gak mungkin, kena golok saya di sini. Ada suara saudara yang coba ingin menekan saya. Orang lain kamu doakan hamil. Hari ini istrimu sulit hamil. Oh, saya bilang enggak. Saya punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya pernah dipercayakan Tuhan mendoakan orang mandul, sperma kering. Mereka punya anak. Aku ngalami Tuhan, walaupun bukan aku yang ngalamin hamil. Tapi aku banyak mendoakan wanita-wanita susah hamil, mereka hamil. Tiba-tiba Tuhan berfirman dengan saya. Firman yang di dalam kitab Kejadian. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Saya langsung kuat. Saya panggil istri saya yang lagi dandan. Saya tarik sampai bibir merahnya seret. Saya gak peduli. Saya bilang beranak cuculah. Beranak cuculah. Beranak cuculah. 7 Desember kami berangkat ke Bali. 5 kami menikah, 7 kami langsung berangkat ke Bali, honeymoon. 1 Januari, istri saya kabarin waktu saya pelayanan. Papi, mami hamil. Saudara harus ngalami Tuhan, jangan cuma jago khotbah doang, tapi harus ngalamin. Pendeta saudara ini, gembala saudara ini adalah pendeta, gembala yang selalu mengalami Tuhan. Selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, hal penting yang harus kita perhatikan oleh orang percaya itu harus senantiasa selalu berjalannya bersama dengan Tuhan. Pak Eko, coba Pak Eko. Kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, harus jalannya terus sama Tuhan. Selalu saya katakan, kalau kita diberkati Tuhan, amin. Kalau kita punya koko orang kaya, puji Tuhan. Kalau kita punya cici pejabat, amin. Kalau kita punya suami sebagai seorang gubernur, haleluya. Tapi orang Kristen harus jalannya sama Tuhan. Ini Tuhan nih sebelah saya nih. Harus jalan sama dia tiap hari. Senin jalan sama Tuhan. Selasa jalan sama Tuhan. Rabu jalan sama Tuhan. Kamis jalan sama Tuhan. Jumat jalan sama Tuhan. Sabtu terus jalan sama Tuhan. Minggu terus sampai kapan? Sampai napas kita berhenti. Kenapa kita harus jalan sama Tuhan? Karena kan masalah datangin kita tiap hari. Masalah itu gak pernah capek datangin saudara dan saya. Tapi jangan lupa Tuhan yang jalan sama kita juga gak capek melindungi, menolong, memberkati hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bukan berarti waktu kita jalan sama Tuhan gak ada masalah. Bukan berarti waktu kita jalan sama Yesus gak ada orang yang ngeledekin kita.
Nggak ada orang yang mau berani ngelawan kita. Bukan berarti kita jalan sama Tuhan semuanya fine-fine aja. Orang yang jalan sama Tuhan dengan orang yang gak jalan sama Tuhan, sama-sama dikhianati, sama-sama disakiti, sama-sama direndahkan, sama-sama terkena penyakit. Tapi orang yang jalan sama Tuhan, hidupnya memiliki kepastian, saudara. Waktu kita sakit, Tuhan yang dekat dengan kita akan sembuhkan kita. Waktu kita dibohongin orang yang di dekat kita akan melihat, ada Tuhannya yang hebat yang menolong hidup dia ya. Amin, saudara. Orang dunia dagang aja pakai opo-opo, pakai jin, pakai jampi-jampi, pergi tukang kuamia, percaya. Ini yang jelas-jelas Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan yang hidup, Yesus namanya. Masa kita mau biarin kita jalan sendirian sok jago, ngerasa pinter, ngerasa punya duit, ngerasa punya jabatan, ngerasa rohani, ngerasa paling dipakai Tuhan. Saya cuma mau bilang ya, kejeblos. Kejeblos, saudara. Kejeblos. Makanya Musa bilang, kalau lu gak jalan sama gue Tuhan, gue gak mau. Karena ini jutaan orang akan mocking me. Akan menghina saya. Kenapa banyak orang Kristen pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu stres? Karena ngerasa dirinya hebat. Karena ngerasa dirinya kenal semuanya. Silakan Pak Eko, terima kasih. Kemarin saya tanya sama istri saya, aduh Tuhan, saya bilang, kanan kiriku ini sekarang udah orang-orang penting, pejabat-pejabat penting. Aku udah gak kayak dulu, kalau mau nyari duit 1 juta 2 jutanya susahnya setengah ampun. Sekarang aku diem aja, Pak mau apa, Pak mau apa, Pak mau apa, maaf Pak ini buat ngopi 5 juta, Pak ini buat ngopi 15 juta, Pak ini buat ngopi 22 juta, Pak ini buat ngopi 30 juta. Saudara, secara daging itu menjanjikan. Tapi aku sadar sesadar-sadarnya, kalau aku jalannya sama yang begituan, aku bisa kejeblos. Aku bisa dipermalukan satu hari nanti. Walaupun sepertinya gak kelihatan, sepertinya gak ada harapan, tapi jalan terus sama Tuhan. Saudara gak akan dipermalukan, saudara gak akan dikecewakan. Meskipun masalahnya banyak, jalan terus sama Tuhan. Tuhan yang bela kita. Jalan terus sama Tuhan, Tuhan pegang tangan kita. Amin. Buktinya gampang kok. Gak selama, saya aja pendeta, saya gembala, kadang-kadang saya suka marahin istri saya. Sebaliknya istri saya suka marah sama saya. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan, kita salah sesalah-salahnya, Tuhan gak marah sama kita, Pak. Dia cuma bilang, jangan gitu lagi ya, keputusannya jangan ambil yang ini ya. Betul gak? Kalau kita jalan sama Tuhan, saudara, dia gak pernah ungkit-ungkit pertolongannya. Dia lindungin kita, dia jagain kita. Makanya jemaat ini harus dewasa. Jangan sombong, saudara. Jangan sok, jangan ngerasa, saya punya jabatan ini, saya akan terkenal. Jangan, saudara. Saya ini takut, saudara. Takut akan Tuhan, saya takut banget. Makanya saya bilang sama Ko Hendro, batalin, tolong kirim pesan sama gereja yang undang saya di Palangkaraya, saya gak mau. Kalau saya masih nekat, bisa meledak tuh pesawat. Yakin saya. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Pastor Mario Verona, kecelakaan pesawat. We never know. Tuhan hormati keputusan kehendak bebas kita. Kalau saudara gak mau jalan sama Tuhan, Tuhan hormati. Tapi kalau kenapa-napa di sana, jangan salahin Tuhan dong, fair. Setuju gak? Setuju gak? Kok Edi udah bilang nih sama istrinya nih, sayang ayo jalan sama ini. Sama Arjuna, jangan takut. Istrinya, enggak aku mau jalan sendiri, papa suno aja. Dicolek laki-laki lain. Salah siapa, saudara? Istrinya atau Ko Edi? Iyalah. Coba kalau jalan sama Ko Edi terus gandengan tangan kayak sambil nyanyi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu. Dari Pasar Baru sampai Gajah Mada jalan terus gandengan tangan. Gak ada yang berani colek-colek. Amin, saudara. Ko Edi gak perlu nyanyi itu Ko Edi. Lihat-lihat boleh, pegang-pegang boleh, tapi yang satu ini nyanda boleh. Bener kok? Saudara harus jalan sama Tuhan. Amin. Yang pertama, saudara harus ngalami Tuhan. Yang kedua, saudara harus jalan sama Tuhan. Nah saudara, tanpa bimbingan dan penyertaan Tuhan, maka hidup kita mudah dibohongi oleh iblis. Hidup kita mudah ditipu oleh dunia ini.
Investasi, kejebur di situ 200 juta. Investasi, kejebur 2M. Bener gak? Arisan, dibawa kabur duitnya sama orang. Bener gak saudara? Kalau kita jalannya gak sama Tuhan, gak dibimbing Tuhan, gak disertai Tuhan. Aduh bos, saya mau tanya, apa kehebatan dan kekuatan domba? Saya mau tanya sama jemaat di sini. Apa kekuatan dan hebatnya binatang domba? Saya mau tanya. Ada yang bisa jawab? Apa kekuatan domba? Apa kehebatannya? Nggak ada selain menghasilkan bulu. Domba itu nggak bisa ngelawan saudara. Domba itu hewan mangsaan, hewan buruan dari hewan-hewan ganas lainnya, betul nggak? Nah kita ini nih jemaat Tuhan, orang percaya ini domba. Jadi kalau domba nggak jalan sama gembalanya, selesai. Di depan ada singa, di air ada buaya, 200 meter ada hyena, pindah ke kiri 100 meter ada macan. Lu mau lari kemana kita? Betul Bapak Ibu? Jalan aja sama Tuhan. Nih anak-anak muda yang belum punya pasangan, jalan sama Tuhan. Sekali Tuhan kasih nengok pipi lo, pek langsung tuh jodoh lo. Aduh, kokoh. Pegang-pegang, oh ini dia udah ketemu tulang yang hilang. Haleluya. Puji Tuhan. Jalan deh sama Tuhan. Buka warung, jalan sama Tuhan. Melayani, jalan sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, di luarnya itu nampak terlihat seperti orang yang kuat, tetapi sesungguhnya di dalamnya penuh dengan kelemahan dan mudah mengalami kehancuran. Siapa yang setuju angkat tangan kanannya? Orang yang gak berjalan bersama dengan Tuhan nih, dengerin baik-baik Bapak Ibu. Orang yang gak ngelibatin Tuhan, orang yang gak jalan sama Tuhan, di luarnya itu sepertinya oke. Pakai mobil mewah, barang mewah, hidupnya mewah. Coba tilik sampai kedalamannya, pasti kata-kata selanjutnya akan mengikuti. Sesungguhnya di dalamnya penuh dengan kelemahan dan mudah mengalami kehancuran. Sebentar-sebentar takut, sebentar-sebentar khawatir, sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar sedih, sebentar-sebentar bimbang. Ini orang-orang yang gak jalan sama Tuhan tuh mentalnya gampang dihancurin. Tapi orang yang jalan sama Tuhan sebaliknya terkesan bodoh, terkesan lemah, tetapi sejatinya di dalamnya itu kuat. Karena banyak pengalaman demi pengalaman. Hari Senin dagangan gak laku, hari Selasa dagangan gak laku. Pengalaman-pengalaman ini yang membuat kita kuat bersama dengan Tuhan. Ingat ya saudara, buat para pedagang, walaupun saya dulu pernah dagang kembang di pinggir jalan, habis bukan karena mereka ingin membeli kembang, karena mereka ingin kenalan sama saya aja. Setiap malam lebaran takbiran tuh saya rapi, saya jual kembang. Dari Rawabelong saya ambil. Saya dagang dari jam 6 pagi saudara. Nggak ada, sampai tuh kembangnya layu, nggak ada yang beli. Nggak apa-apa, rugi pertama saya buka lagi dagang kembang. Saya nggak butuh pembeli banyak, ada satu ibu nggak tahu dari mana, dari Tanah Abang. Itu saya bilang, Tuhan ini saya beli banyakan nih, kemarin udah layu-layu nggak mungkin dijual kan. Masa saya jual kembang layu buat malam takbiran. Dibilang gila saya sama orang sekampung. Saya taruh saudara, saya bilang Tuhan, saya berdoa kembang ini Tuhan berkati. Saya dagang jam 6 pagi saudara. Itu 6:30 satu orang aja bilang, Pak, dek, ini kembang semuanya, angkut ke mobil saya bayar. Dibayarnya bukan seharga kembang, tapi dia kasih duit itu 2 juta saudara. Nih, Tuhan tuh hebat. Kalau dia gak bisa berkati kita hari Senin, hari Selasa dia berkati kita. Kalau dia gak bisa berkati kita Selasa, hari Rabu dia berkati. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kayaknya gak ada berkat. Sekali aja dia bertindak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu akan ditutup sama satu kali tindakan Tuhan. Betul Ibu Elizabeth? Jadi saudara gak usah takut. Saya kesaksian. Pendeta saudara ini kan, gembala saudara ini kan aktif di sosmed.
Saya bilang sama ibu gembala, sayang, saya tuh butuh handphone yang kameranya bagus, supaya saya ngeditnya gak menyusahkan pelayan gereja. Saya bisa edit sendiri, video-video saya bisa edit sendiri. Karena pelayan gereja, Lehan itu kan kerja, gak mungkin saya gangguin. Saya udah compare antara handphone yang satu dengan handphone yang lain, kekurangan yang satu, kekurangan yang lain. Dan memang handphone ini terbilang mahal, saudara. iPhone 15 Pro Max. Tapi saya bilang gini, saya gak akan pakai uang gereja, saya tidak akan minta sama gereja, saya akan nabung saja. Saya doa sama Tuhan, saya akan nabung. Bukan buat gaya-gaya ya, bukan buat gaya-gaya. Saya aman dengan handphone Oppo A5, A7, saya aman dengan itu. Gak masalah dengan itu. Tapi kebutuhan saya itu untuk konten kerohanian yang saudara terima selama ini. E-flyer dan lain sebagainya. Itu saya buat sebelum Lehan bantu saya. Saya yang buat sendiri, saudara. Nah, saya bilang sama Tuhan, saya mau nabung. Saya mau nabung. Saya kumpulin rupiah demi rupiah dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, terus sampai 30 juta saya kumpulin tuh, saudara. Karena saya mau belinya yang paling gede. Jadi sekali pakai 5-6 tahun. Ngerti gak, saudara? Jadi gak usah gonta-ganti, dia mau gonta-ganti iPhone berapa kayak. Yang penting saya pakai ini, memorinya gede, semuanya udah gede. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya lagi di pesawat. Ini udah genep nih semuanya nih, saudara. Udah genep. Uangnya udah kumpul 30 juta. Karena kan 1 tera mahal kan. Apalagi ini 15 Pro Max gitu. Nah, saudara, saya ngomong, saya pergi bareng-bareng sama teman-teman. Sama teman-teman pejabat. Nggak ada maksud saya mengkode dan nggak ada. Saya cuma bilang gini, landing saya mau beli handphone. Mau beli handphone apa, Pak? Oh, mau beli handphone iPhone 15 Pro Max. Nggak usah beli, saya yang siapin. Apalagi Bapak mau? Oh, nggak usah, saya mau beli, saya duitnya udah ada, nggak usah. Begitu landing dia telepon protokol siapin handphone gini. Hari Sabtu nanti pas pemberkatan rumah kasih barangnya ke Pastor Verona. Nggak bisa, saya udah ada duitnya. Nggak usah, Pak. Saudara bayangkan, sebelum itu terjadi, waktu saya mau beli, Tuhan tuh ngomong sama saya di pesawat, saudara. Itu suaranya jelas, Fer, jangan beli dulu, tahan dulu uangnya. Jangan nafsu, jangan emosi. Ikutin saya. Ya udah, saya ikutin. Saya nggak sengaja ngomong, saudara. Nanti landing saya mau beli handphone Langsung sebelah saya langsung, handphone apa, Pak? Di depan ada Ibu Gubernur. Udah, masa pejabat kah ini? Iya, makanya nggak usah gini, kita lagi ngomong di atas langit tuh. Dalam hati ya, untung gue dengerin suara itu. Untung. Save 30 juta. Tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin buat orang wah remeh, tapi buat saya enggak. Saya ngalamin Tuhan. Tuhan bilang, Fer, jangan beli karena saya udah bulat. Begitu landing saya akan order. Tinggal saya transfer uangnya. Jalan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara enggak akan ditipu, saudara enggak akan dibohongi. Amin. Nah, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan adalah sebuah keputusan yang tepat dan benar. Sama-sama katakan dengan saya, keputusan saya sudah tepat. Keputusan saya sudah benar. Ketika saya memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang pernah jalan sama orang kaya, angkat tangan kanannya. Siapa yang pernah jalan? Kasihan ya, gak ada yang pernah jalan. Siapa yang pernah jalan ditraktir sama orang berduit, angkat tangan kanannya. Siapa yang budek? Siapa yang kupingnya budek gak dengar? Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang pernah jalan makan ditraktir temennya? Siapa yang dari tadi gak ngerti saya ngomong apa? Soalnya masih ada yang angkat tangan, masih ada yang mukanya kenceng, tegang gitu. Siapa yang punya bestie?
kita jalan sama orang yang punya uang aja diajak ke rumah makan. Kita kan gak deg-degan untuk bayar, bukan? Bener gak? Apalagi kita jalan sama Tuhan. Keputusan itu tepat dan benar. Meskipun terlihat seperti orang bodoh. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Lihat nanti hasilnya. Kenapa saya nangis tadi di mimbar saudara waktu nyanyi We Give You All The Glory. Saya nengok ke belakang sedikit, saya ngintip ke belakang sedikit. Tuhan, teman-teman SMP saya, teman-teman SMA saya, teman-teman kuliah saya, teman-teman nongkrongan saya yang dulu ngina-ngina saya. Jadi pendeta, makan apa lah? Jadi pendeta jadi apa lo? Sekarang saudara ada yang gagal ginjal, sakit jantung, di penjara, jadi residivis, pengangguran, susah, miskin, jelek, hancur hidupnya. Ini yang diketawain, jadi apa lo? Mau apa lo? Punya duit apa lo? Tuhan muliakan. Siapa yang sangka saya bisa bangun gereja ini? Nanti kita bangun gereja ribuan. Siapa yang sangka? Jangankan orang lain, mak saya, almarhum mama saya di kuburan juga gak pernah nyangka saudara. Tapi kita jalannya sama Tuhan yang gak mungkin menjadi mungkin. Amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, mengapa berjalan bersama dengan Tuhan adalah sebuah keputusan yang tepat dan benar yang Tuhan ajar karena Tuhan tidak akan menyesatkan dan mencelakakan hidup kita. Makanya bodohlah kita kalau kita jalan-jalan sendiri. Tuhan itu gak mungkin menyesatkan Ko Edi. Tuhan itu gak mungkin menyesatkan Ibu Mila, itu gak mungkin Bu. Gak mungkin, itu bukan Tuhan, itu setan. Kalau Tuhan bilang hari Minggu bangun pergi ke gereja itu gak mungkin disesatkan. Sebaliknya justru akan diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Tapi kalau sampai ada suara, aduh malas ke gereja, leye-leye aja. Apalagi kalau kaki kena AC, ada selimut. Aduh hujan lagi nih udah mulai datang kan. Sayang ayo ke gereja, nanti aja deh. Siang kan masih ada jam 5 JCC sore. Waktu sore berak-berak, saya gak ke gereja antar berak-berak takut mencret di bangku bau lagi. Ada aja tuh alasannya tuh. Setan itu pasti menyesatkan, awalnya enak ujungnya hilang. Saudara bangun pagi-pagi, Minggu gereja, ibarat jam 10, jangan setengah 12 datang. Bangun pagi-pagi, gebrak-gebrakin tuh anak tuh, ayo koci semuanya. Saya bilang sama istri saya, bangun, bangun. Marah-marah terserah ribut belakangan, yang penting bangun. Ini hari Minggu nih, mau berhenti napas lo. Ayo bangun. Jalan sama Tuhan. Tanya Lovely putri saya, tiap bangun tidur tuh lo bilang, Lovely berdoa. Ngantuk berdoa. Kenapa saya agak galak begitu saudara? Itu buat dia di kemudian hari. Amin saudara. Jangan sampai kayak nenek lo, mamanya saya bangun tidur. Tiba-tiba, kenapa tangan gak bisa bergerak nih? Mama saya gitu saudara, stroke. Hidup gak ada yang tahu. Malam sebelum tidur, Lovely, mami sini, doa. Tak dulu gini, doa. Kalau yang itu saya agak keras. Yang lain terserah deh. Milik Anda. Jadi saudara, jalan sama Tuhan itu gak mungkin kita disesatkan. Amin. Gak mungkin. Kayak hari ini Tuhan suruh urapi semua tanpa terkecuali. Minggu depan lagi. Nah saudara, nanti ketika brosurnya sudah jadi, saudara tolong bantu saya bagikan ke banyak orang. Jadi supaya kita gak rakus dan serakah, kita aja yang diberkati. Tapi keluarganya Usi juga diberkati, semuanya diberkati, semuanya Pak Topo, Ibu Nuning, dan lain sebagainya. Baik Bu, rambutnya bagus Ibu. Oke, saya masuk inti khotbah saya, yang tadi cuma pendahuluan. Pertanyaannya, mengapa orang percaya harus senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, because He knows everything. Tuhan tahu segalanya. Ya tapi kenapa saya ditipu? Masalahnya lu gak jalan sama Tuhan. Kenapa saya dibohongin? Ya karena lu gak libatkan Tuhan. Coba dari awal lu libatkan Tuhan, akan ada suara tuh kayak saya di pesawat. Jangan beli dulu Fer. Save uangnya. 30 juta lumayan loh. Betul gak? Udah saya save.
Tiba-tiba Pastor Fernando gak usah keluarin uang, saya aja yang bayarin. Kan saya lihat Bapak gak pernah minta apa-apa tuh dari awal pertama kita ketemuan, berteman. Enggak, saya memang gak minta. Cuman saya doa aja kenapa gak dari dulu nih manusia ada. Kenapa gak dikirim dari awal-awal bulan gitu loh. Saya suka bercanda dalam hati gitu sama Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita. Masa kita lebih percaya sama tukang kuamia sih? Karena rambut ibu kuning berarti kuning ini emas berarti ibu akan banyak pakai emas. Bibirnya agak lebar berarti badan juga ikut lebar. Kita percaya loh. Sama yang barang begituan kita percaya loh. Karena siapa lagi? Karena ibu Dea agak pipinya kendor sedikit, oh berarti kurang sesajen. Ayolah. Tuhan itu tahu semuanya. Amin. Makanya kalau saudara lagi dijahatin orang, diomongin orang, udah jangan bales. Tuhan tahu endingnya. Jalan aja terus sama Tuhan. Saudara yang lagi KPR rumah, saudara yang mau kawin, saudara yang lagi mau jalan terus sama Tuhan. Gak ada ruginya saudara. Gak ada ruginya. Ini saya saksi hidupnya nih. Saya jalan 20 tahun sama Tuhan saudara. Gak pernah ditinggalin. Saya ingat tuh 2000 berapa ya. Saya udah mulai pisah sama keluarga, sama mama papa saya tuh. Pisah. Saya harus ngekos. Saya harus nyuci. Saya gak pernah nyuci saudara. Tangan saya halus seperti tangan wanita. Bener deh. Orang kerjanya nyalon terus. Tapi waktu itu saya harus nyuci saudara. Saya harus naik motor. Saya gak pernah kena debu saudara. Enak. Fasilitas semua udah Tuhan kasih. Lewat orang tua. Tapi begitu saya pisah dengan semua fasilitas. Saya jalan sama Tuhan. Tuhan izinkan untuk mendidik dan memproses hidup saya. Cuci itu baju. Peras. Cuci. Saya ngadu sama istri. Dulu masih pacar. Sayang. Tangan banyak kutu airnya, saya geli gitu kan, saya jijik ini gitu kan. Saya gak pernah cuci piring, kena minyak, najis gitu kan. Komplain gitu. Tapi saya harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saya juga bingung dari awal saya pisah sama orang tua sampai hari ini. Karena saya udah gak kuat nyuci, saya bilang Tuhan saya gak kuat nyuci, laundry aja ya Tuhan, laundry ya. Laundry satuan, laundry kiloan. Sampai hari ini saya juga gak tahu tuh duit laundry datang dari mana. Belasan tahun saya laundry saudara. Baik yang satuan maupun yang kiloan. Semuanya laundry. Sampai hari ini. Saya juga gak tahu duitnya dari mana. Dari awal Lovely di dalam kandungan. Seluruh mall di Jakarta udah pernah dia masukin saudara. Ini saya bilang ngidam apa gue dikerjain nih. Papi Sabtu ini pokoknya ke Pondok Indah. Papi Sabtu ini ke mall ini. GI. Mall MTAG. Dari udah 0 sampai dia lahir saudara. Sampai hari ini. Saya bilang Tuhan. Ini kuserahkan ke dalam tanganmu, jalannya sama Tuhan ya. Sampai hari ini saudara, Tuhan gak pernah bikin malu saya. Dia tahu segalanya. Dia tahu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Pokoknya sekecil apapun tuh jalan sama Tuhan, libatkan Tuhan saudara. Libatkan Tuhan, jalan terus sama Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena kita memiliki apa Bapak Ibu? Keterbatasan. Buktinya ada dokter jantung sakitnya jantung loh. Pernah dengar gak? Dokter jantung kena jantung. Ada dokter autoimun hebat, sakitnya autoimun loh. Halo? Ada. Minggu yang lalu saya bertemu dengan profesor filsafat saudara di kota Ambon. Orang terkenal di kota Ambon, profesor pengajar terkenal. Bukunya banyak, memberkati banyak politisi. Saya tembak dia sekali aja. Dia ngomong panjang lebar saya dengerin, saya tembak sekali. Prof, kalau profesor itu kan berarti dia pakar di satu bidang bukan? Bukan berarti dia pakar di banyak bidang kan? Iya. Dia profesor hukum pakar tata negara dan filsafat. Kejuruannya 2.
Saya tembak sekali, teman-temannya bilang, nah itu membuktikan bahwa kamu tidak tahu segala-galanya. Kamu terbatas. Amin saudara? Kita ini terbatas. Siapa yang punya anak? Angkat tangan kanannya. Yang punya anak. Waktu kita ke gereja, siapa yang jaga anak kita? Ada pak pembantu, pak, suster. Yakin lo percaya sama dia? Kalau bukan Tuhan yang jaga, selesai. Amin. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita mau dibohongin orang. Tuhan tahu kita mau dicia orang. Kenapa itu terjadi? Karena kita gak jalan sama Tuhan. Yang terakhir sebelum saya doa dan mengurapi Bapak Ibu Saudara. Mengapa orang percaya senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan? Yang ketiga, karena kehidupan ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ngerti gak saudara? Nanti kalau saya banyak duit saya mau gini A, B, C, D, E, F. Belum tentu. Ngerti saudara? Oh saya mau begini, belum tentu. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebagai penutup saudara, andalkanlah Tuhan dalam seluruh aspek dan kehidupanmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan.